Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan nama saya Muhammad Haji Kafan, NIM 19104079. Saya dari kelas 5A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional. Eh, untuk tugas kali ini saya mengambil referensi dari buku Kebijakan Ekonomi Internasional yang ditulis oleh Emi Lilimantik, cetakan pertamanya tahun 2015. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari ekonomi internasional. Jadi ada pendahuluan di sini, yakni kita akan membahas tentang pengertian ekonomi internasional, hubungan antara ekonomi internasional dengan ekonomi umum. Lalu kita masuk kepada teori klasik dalam perdagangan internasional. Mulai dari eh, pemikiran Adam Smith itu, terus keunggulan komparatif, biaya, membahas tentang biaya relatif. Lalu ke bab 3 yakni teori modern. Kan yang bab 2 tadi teori klasik yang kita akan membahas tentang teori Adam Smith. Lalu kita bab 3 ini kita membahas teori modern dalam perdagangan internasional. Seperti faktor proporsi, kesamaan harga, faktor produksi, seperti itulah. Lalu kita akan membahas bab 4-nya kita membahas kebijakan ekonomi internasional. Tapi di sini saya akan membahas eh, lebih ringkasnya. Saya buat PPT. Jadi tidak termaktub ini bab 1, bab 2, bab 3. Cuma insya Allah itu sudah mencakup semuanya. Oke, langsung masuk di sini pengertian ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional. Jadi ekonomi internasional yakni merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Jadi mungkin dari suatu negara ke negara lain itu kan yang dinamakan internasional. Nah, lalu seumpama gambarannya begini, jika ada suatu negara yang membutuhkan dan negara itu tidak mempunyai sumber daya alam itu, pasti kan eh, mau membeli ke negara lain yang ada yang membutuhkan yang ada sumber daya yang dibutuhkan negara yang awal gitu. Ada dua negara, negara satu dan negara dua gitu. Negara satu ini tidak mempunyai sumber daya, tapi dia membutuhkan sumber daya itu, sumber daya alam itu. Nah, dan di negara dua ternyata yang dibutuhkan oleh negara satu itu ada sumber daya yang dibutuhkan oleh negara satu gitu di negara dua. Jadi akhirnya negara yang nomor satu itu membeli membeli sumber daya yang ada di negara dua. Mungkin secara umumnya pengertian ekonomi internasional itu. Tapi bukan tentang perdagangan doang ya. Ada juga seperti investasi. Kita juga bisa berinvestasi ke luar negeri. Investasi terus apa lagi? Peminjaman itu juga ada. Bantuan kerjasama internasional itu juga termasuk dalam ekonomi internasional. Itu.
Lalu ini ekonomi internasional mencakup beberapa aspek, baik aspek mikro maupun aspek makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional, ekspor, impor. Ini yang mikro, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Juga meliputi transaksi-transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang sifatnya unilateral, serta neraca pembayaran. Jadi yang di aspek mikro ekonomi internasional ini lebih tertuju pada individu, bukan lebih umum. Sedangkan aspek makronya ini lebih besar. Misalnya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar berhubungan satu dengan lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Jadi yang di aspek makro ini bisa terjadi antara pasar yang di negara satu dan pasar yang di negara dua. Tuh. Jadi yang namanya makro itu pasti lebih luas eh, untuk apa ya? Untuk perdagangannya. Itu eh, yang aspek dari ekonomi internasional. Terus ekonomi internasional menyangkut permasalahan antar beberapa negara. Jadi pasti ada permasalahan, pasti eh, ada dampak dari itu. Seperti mobilitas faktor produksi tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar. Imobilitas faktor produksi. Yang kedua, sistem keuangan, perbankan, bahasa dan kebudayaan serta politik itu berbeda. Jadi di situ bisa timbul masalah-masalah. Karena di suatu negara dan di negara negara satu dan negara dua itu pasti keuangannya eh, jumlah nilai uangnya itu pasti tidak sama. Itu yang membuat permasalahan. Perbankan, bank-banknya pasti berbeda kan. Di setiap negara pasti punya bank-bank sendiri. Terus bahasa. Mungkin ada yang untung sekarang ya juga ada pakai bahasa Inggris, tapi tidak semua bisa belajar bahasa Inggris gitu. Terus ada kebudayaan, pasti di satu negara dan di negara yang lain itu kebudayaannya juga tidak sama dan politik yang berbeda. Terus yang ketiga, faktor-faktor produksi yang dimiliki atau faktor endomen berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga yang dihasilkan. Jadi seumpama yang dijual itu di negara satu seharga 20.000, bisa juga jika kalian di- hidup di negara satu lalu membeli di luar negeri, ternyata itu barang milik negara kalian sendiri. Pasti itu harganya lebih mahal karena itu akan berputar. Tuh. Itulah yang menyangkut permasalahan antar beberapa negara yang meliputi ini. Terus masuk kepada hubungan antara ekonomi internasional dengan ekonomi. Di sini ada tiga hubungan. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Bagian dari ekonomi yang menitik beratkan pembahasan pada kehidupan ekonomi dan lembaga ekonomi. Termasuk dalam bagian ini adalah sejarah ekonomi. Jadi di ekonomi deskriptif eh, pembahasannya itu kita lebih kepada sejarah, lebih kepada bagaimana asal mula ekonomi ekonomi internasional baik ekonomi internasional ataupun ekonomi umum. Lalu yang kedua, ilmu ekonomi teori. Bagian dari ekonomi mempelajari proses kehidupan ekonomi secara teoritis yang bagaimana cara suatu sistem ekonomi hidup dan bekerja. Ekonomi teori dipecah menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi dia dalam ilmu ekonomi teori, di sini sudah masuk kepada teorinya, bukan
yang tadi ekonomi deskriptif itu kita membahas pembahasannya tentang sejarah. Lalu kepada teori, ekonomi teori, kita akan membahas tentang materi-materinya, yaitu bagaimana cara sistemnya, sistem ekonominya, terus cara bekerja dalam ekonomi itu, baik dalam ekonomi internasional maupun ekonomi umum. Gitu. Terus yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ini penerapan dasar-dasar umum dari analisis diberikan ekonomi teori untuk menerangkan sebab dan buktinya kejadian dalam ekonomi deskriptif. Jadi di sini ada eh, berkesinambungan. Jadi jika kita sudah mempelajari ekonomi deskriptif dan juga ekonomi teori, lalu kita gabungkan, kita ulas menjadi ekonomi terapan. Jadi langsung kita praktekkan apa yang sudah menjadi sejarah ekonomi dan juga menjadi teori-teori ekonomi yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang, kita bisa belajar dari itu. Jadi itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi terapan. Masuk ini biasanya kan banyak sih pertanyaan, mengapa suatu negara perlu berdagang dengan negara lain? Jawabannya tadi seperti tadi. Jadi suatu negara itu bisa menjual sumber daya alamnya. Itu kemungkinan kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Gitu. Seumpama kita membeli barang yang harganya lebih rendah, dapat menjual ke luar negeri itu dengan harga yang relatif tinggi. Jadi itu. Biasanya nanti ada seperti bea cukai itu seperti pajak pajak yang jika kita perdagangan internasional antara negara dan negara. Nanti pembahasan bea cukai. Terus harga itu biasanya sangat ditentukan oleh biaya produksi yang terdiri dari upah, biaya modal, sewa tanah, biaya bahan mentah, serta efisiensi dalam proses produksi. Baik, lalu kita masuk kepada bab kemudian teori modern. Tadi kan kita sudah sedikit membahas tentang ilmu ilmu deskriptif, terus teori dan ilmu terapan. Kita masuk pada faktor proporsi. Teori modern H. Olin atau teori H. Min O menyatakan bahwa perbedaan dalam opportunity cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain, sedangkan negara lain memiliki kapital lebih banyak dari negara tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran. Nah, jadi di sini mungkin seumpama gini, di suatu negara itu ada sumber daya, sumber dayanya melimpah, cuma orang tenaga kerjanya itu eh, kurang gitu. Nah, di situ timbullah suatu kerjasama, terjadi pertukaran. Nah, di negara yang jumlah tenaganya banyak, itu sumber dayanya lebih kecil. Jadi di situ terjadi pertukaran antara negara satu dan negara dua. Itu yang disebut faktor proporsi. Terus masuk kepada faktor kesamaan harga faktor produksi atau disebut faktor price equalization.
Perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama dengan beberapa negara. Dari teori faktor ini, selama negara A memperbanyak produksi barang X, akan mengakibatkan bertambahnya permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, makin berkurangnya produksi barang Y, berarti makin sedikit permintaan akan kapital. Hal ini akan cenderung menurunkan upah, harga daripada tenaga kerja dan menaikkan harga daripada kapital. Rate of return. Jadi di sini tidak ada apa ya? Tidak ada keseimbangan antara produksi barang dan permintaan tenaga kerja. Terus produksi barang Y juga menurun, eh, permintaan makin sedikitnya kapital. Itu pasti akan cenderung nilai suatu barang atau menurunkan upah dari harga dari tenaga kerja itu akan menurun semua. Lalu teori permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, perdagangan antara dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan dan penawaran. Permintaan ini berbeda, misalnya karena perbedaan pendapatan dan selera. Sedangkan perbedaan penawaran, misalnya dikarenakan perbedaan dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi, dan eksternalitas. Jadi kalau adanya permintaan itu biasanya karena timbulnya suatu perbedaan pendapatan dan selera. Jadi di negara satu dan negara dua itu beda pendapatan dan seleranya itu lebih tinggi seumpama lebih tinggi negara dua. Jadi negara dua pasti akan membutuhkan dari pasti akan meminta permintaan ke negara satu. Terus yang sedangkan perbedaan penawaran di sini lebih mengerucut pada faktor kualitas dan jumlah. Seumpama kualitasnya bagus, pasti penawaran itu lebih lebih rendah. Kalau kualitasnya jelek, pasti penawaran itu lebih tinggi. Tuh. Terus tujuan kebijakan internasional. Ini yang terakhir ya. Kebijakan ekonomi internasional merupakan suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi arah serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi internasional menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga kondisi neraca pembayaran stabil terhadap perubahan kas. Eh, Jadi untuk kebijakan internasional ini eh, secara langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Ini yang eh, termasuk dalam kebijakan ekonomi internasional. Di sini ada istilah-istilah. Biasanya di ekonomi internasional itu ada istilah-istilah. Absolute advantage yaitu keunggulan mutlak yang dihasilkan oleh suatu negara karena mampu memproduksi barang dengan biaya lebih murah dibandingkan negara lain. Terus ada lagi ad valorem tarif yaitu tarif yang dinyatakan berdasarkan presentase tertentu dari nilai impor. Lalu yang ketiga biaya ekspor yaitu pajak ya, tadi ya seperti tadi yang dikenakan terhadap barang yang diangkut ke negara lain
Jadi pajak ini dikenakan untuk barang-barang yang keluar dari kostum area suatu negara yang mengungut pajak. Jadi ada pajak yang dinamakan bea ekspor. Seumpama ada barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu pasti barang tersebut pasti dikenakan pajak. Di sini yang dinamakan pajak bea ekspor. Terus bea impor, yaitu pajak bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk dalam kostum area tertentu dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Yang tadi ekspor, maaf, tadi berarti dari Indonesia keluar. Nah, seumpama orang Indonesia menjual barang keluar, itu pasti dikenakan yang namanya pajak bea ekspor. Sedangkan orang luar menjual barangnya ke Indonesia, itu berarti barangnya dikenakan bea impor. Karena barang itu masuk, ya, bukan keluar ekspor. Terus bea transito, yaitu pajak bea yang dikenakan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa tujuan akhir dari barang tersebut adalah negara lain. Nah, ini seumpama orang Indonesia itu menjual barangnya ke luar negeri, seumpama ke mana ya? Seumpama ke Arab Saudi lah, seumpama ke Arab Saudi. Nah, kebetulan kapal pengangkut barang itu pasti melewati seumpama melewati Malaysia gitu. Nah, di situ Malaysia itu bisa menarik pajak yang dinamakan bea transito. Jadi barang tersebut melewati suatu negara yang negara tersebut bukan tujuan akhirnya. Tuh. Plus bilateral trade agreement, yaitu perjanjian perdagangan bilateral antar negara. Terus comparative advantage, yaitu keunggulan kooperatif, merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi beberapa produk yang lebih murah, lebih baik, dan lebih efisien dari negara lain. Terus maaf ini ada kesalahan. Terus ada custom area, adalah daerah di mana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenakan bea pabean. Terus ada cost comparative advantage, yaitu di mana suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang, di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang tidak efisien. Jadi seumpama ada negara yang tidak tidak terlalu efisien dalam mengelola sumber daya alamnya, itu bisa apa ya, bekerja sama dengan negara lain tuh yang mungkin produksinya itu relatif lebih efisien dari negara tersebut. Jadi pemanfaatan sumber daya alam eh, lebih baik. Ekspor yaitu penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat pembayaran lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Mungkin ini yang lebih apa ya, lebih banyak orang yang tahu tentang ekspor dan impor. Gitu. Faktor price equalization, yaitu kesamaan harga faktor produksi di berbagai negara. Nah, terus 12 faktor endowment, yaitu faktor-faktor produksi yang dimiliki. Terus free trade area, yaitu suatu daerah perdagangan bebas. Lalu increasing cost on production, yaitu suatu kegiatan produksi dengan ongkos yang menarik. Infant industry, yaitu industri-industri dalam negeri yang sedang tumbuh. Impor, yaitu tadi balikannya dari ekspor.
Kebijakan yaitu kebijakan yang mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor. Pasti di perdagangan internasional pasti ada kebijakan-kebijakan biar tertata gitu. Terus kebijakan pembayaran internasional juga ada, yaitu suatu kebijakan yang mencakup tindakan terhadap neraca modal. Namanya pembayaran pasti kita berbicara tentang modal. Terus kebijakan bantuan luar negeri, yaitu suatu kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan gras, pinjaman, loans, bantuan bertujuan untuk membantu rehabilitas militer terhadap negara lain. Mungkin di sini eh, bisa sudah bisa terpaparkan. Mungkin itu saja dari saya presentasinya. Mungkin banyak perkataan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.